pada video kali ini kita akan membahas mengenai OOP dengan kasus sebagaimana video sebelumnya. Namun video sebelumnya itu kita menggunakan procedural programming. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan OOP ya, Object Oriented Programming. Langsung saja, apa yang akan kita pelajari? Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya tadi, kita akan pelajari OOP, di mana di situ kita akan membahas atau menulis kode, mengetik kode mengenai kelas, objek, atribut, metode. Kemudian kedua, dengan menggunakan OOP ini, kita akan belajar mengenai juga penggunaan external library gitu. Sehingga dapat kita pahami pada dasarnya sebuah programming yang kompleks itu akan lebih baik jika dibuat lebih modular gitu, yakni untuk pada OOP ini kita akan membagi pada beberapa modul lokal gitu ya, masing-masing modul lokal berdasarkan fungsionalitas masing-masing. Pertama, untuk mencetak laporan ini baik laporan pendapatan ataupun laporan mengenai bahan-bahan untuk membuat es krimnya itu, ketersediaannya itu kita masukkan di dalam mesin es krim. Kemudian untuk fungsionalitas periksa apakah bahannya cukup, itu juga kita letakkan di file mesin es krim. Kemudian untuk memproses uang yang diterima, untuk menerima gitu ya, kemudian menghitung segalanya itu ada di mesin kasir, di file mesin kasir. Kemudian periksa apakah transaksi itu berhasil, juga kita letakkan di mesin kasir, yakni di sini untuk mengecek apakah uang yang dibayar udah cukup gitu ya. Lalu kemudian kita buat es krim, yakni untuk menyajikan es krimnya, ini kita letakkan di file mesin es krim. Kemudian untuk representasi datanya, itu data statis berupa masing-masing bahan jenis es krim itu tersebut kita letakkan di file bahan. Langsung saja kita coding ya. Kita ke file bahan. Kita buat dulu folder-foldernya. Saya ada buat 4 file maksudnya. Buat 4 file. Dimana ini nama filenya di sini. Seperti mesin es krim, mesin kasir, bahan, dan app ini untuk nanti kita mengompilasikan seluruh modul, kita import ke dalam app itu lalu kita jalankan di app. Jadi kita seakan-akan gitu emang benar kita menggunakan modul lokal gitu ya, kita mengimport modul lokal gitu. Langsung saja pertama kita buat bahan. Kita di sini membuat kelas dulu saja. Bagaimana OOP itu, yakni biasanya membuat kelas. Nah, ini kita buat kelas bahan es krim. Nah, biasanya penamaan kelasnya itu diawali huruf besar juga ya, menggunakan Pascal case gitu. Kemudian di sini parameternya berikan nama susu, maksudnya ini nama jenis es krim, terus susu sebagai bahannya, kemudian coklat. Nah, ini kita berikan dulu kita definisikan dulu sama dengan 0 gitu ya. Nanti untuk penjelasannya kenapa sama dengan 0 setelah ini. Bahan ini kita gunakan dictionary, yakni bahannya itu terdiri dari 4 ya. Ada susu, coklat, vanilla,
strawberry. Kemudian kita buat kelas lain, yakni kita masukin data-data statis untuk bahan es krimnya. Nah, di sini kita tidak masukin menu gini, menu seperti ini, karena di sini nanti langsung kita berikan nilainya gitu ya. Kita menggunakan kelas ini, dimana kelas ini seperti kita lihat di sini ada, nah ini penjelasannya kenapa ini sama dengan 0 juga kita jelaskan di sini. Kita di sini bahan es krim ya, seharusnya itu menggunakan berapa? 1 2 3 4 5 6 gitu ya. 6 parameter ya. Namun karena di sini tuh masing-masing jenis es krim, maka kita hanya perlu untuk bahan untuk es krim yang diperlukan saja. Seperti misalnya untuk coklat, susu kita diperlukan, coklat 200. Harga di sini 15.000. Nah, di sini tidak perlu kita tidak perlu kita berikan misalnya vanilla berapa 0 sama strawberry 0, karena sudah kita taruh di sini ya. Makanya kita tidak perlu menuliskan di sini lagi. Begitupun nanti untuk es krim vanilla dan es krim strawberry, kita tidak perlu menuliskan coklat berapa gitu, coklat 0 gitu ya untuk vanilla. Nah, misalnya di sini kan vanilla. Vanilla ini kita tidak perlu lagi menulis coklat sama dengan 0, strawberry sama dengan 0, karena kita harus sama dengan ini kan, artinya apa, penulisan parameternya. Nah, ini karena kita sudah kita definisikan di sini sama dengan 0, maka tidak perlu lagi kita definisikan bahan yang tidak perlu gitu. Selanjutnya, setelah kita menulis masing-masing bahannya untuk setiap jenis es krim, kita perlu mendefinisikan sebuah metode ya. Kita buat metode untuk menampilkan pilihan semua jenis es krim. Kita berikan saja nama metodenya get es krim gitu. Buat variabel kosong untuk nanti kita masukkan dari looping menu. Untuk mengambil nama seluruh jenis es krim ya. Di sini kita return optionnya. Nah, untuk memastikan metode get es krim ini sudah jalan, kita coba ya untuk menginisiasi objeknya. Misalnya di sini kita coba es krim 1, kita ambil kelas bahan, kemudian kita print ya objeknya, jangan memanggil metode get es krim.
Nah seharusnya nanti muncul ini kita garis miring ya, pilihan gitu maksudnya. Seharusnya nanti muncul coklat garis miring vanilla garis miring strawberry gitu. Sini kita panggil ya py bahan.py. Nah ini muncul kan coklat vanilla strawberry karena kita manggil yang ini, return yang ini maksudnya. Kita hapus saja karena kita tidak perlu di sini. Kita perlu buat metode lain dalam kelas bahan ini, yakni untuk mencari es krim. Mencari es krim sebagaimana es krim yang dipesan oleh user ya. Kita melooping es krim pada menu ini. Lalu jika namanya itu sama dengan es krim yang dipesan gitu ya, ini, maka kita akan kembalikan es krimnya itu. Kembalikan ini es krimnya. Namun misalnya jika yang di input oleh user itu sebagaimana nanti inputannya ada di app.py ini itu tidak ada, maka kita tampilkan peringatan gitu ya, mohon maaf bahwa es krimnya tidak tersedia gitu, es krim yang dipesan atau apa, misalnya dia pesan es krim Oreo gitu ya, rasa Oreo maksudnya, tidak tersedia gitu ya. Kita return none. Kemudian ini sudah ya kita untuk membuat kelas bahannya. Lalu selanjutnya kita membuat di mesin es krim ini. Nah ini kita buat kelasnya mesin es krim. Dimana di sini kita langsung memberikan nilai persediaan untuk masing-masing bahan jenis es krim ya. Masukkan ke dalam dictionary. Misalnya persediaan yang ada pada mesinnya untuk susu 450 ml, coklat misalnya 400 ml, terus vanilla sudah 600 ml, kemudian strawberry 16 ml juga misalnya persediaan dalam mesinnya. Kemudian kita pada mesin es krim ini, sebagaimana di sini program, kita juga membuat laporan ya untuk menampilkan pendapatan, untuk menampilkan bahan-bahan ya, bahan-bahan yang tersedia untuk membuat suatu es krim. Info ya, kita buat info. Metode info di mana di sini dia akan menampilkan seluruh persediaan gitu ya yang tersedia. Baik itu susu, coklat, vanilla, atau strawberry.
mili. Kemudian selanjutnya kita akan membuat metode untuk mengecek kecukupan persediaan ya. Ini periksa untuk bahan apakah cukup gitu. Nah, untuk yang ini tadi mencetak laporan pendapatan ini di mesin es krim sama mesin kasir ya. Untuk pendapatan di mesin kasir ada ralat ya. Yang selanjutnya kita akan membuat metode untuk cek kecukupan persediaan bahan pembuatan es krim maksudnya. Kita akan mengembalikan nilai yang true jika pesanan itu bisa dibuat ya, yakni bahan-bahannya cukup, atau kita akan mengembalikan nilai false jika bahan-bahannya tidak cukup gitu. Kita inisiasi bahwa cukup gitu ya. Kita looping pada bahannya. Bahannya ini sebenarnya terkait dengan di sini pada bahan yang ini ya. Namun dia nanti akan dipanggil di app.py. Kita saja jika sudah di app.py. Ini jika bahannya itu setiap bahannya, baik itu entah itu susu atau coklat gitu, vanilla atau strawberry, makanya kita looping itu melebihi persediaannya. Jika bahannya yang dibutuhkan itu melebihi persediaan, berarti apa seharusnya? Berarti seharusnya kalau dia melebihi persediaan, bahan yang dibutuhkan lebih dari persediaan gitu. Berarti kan persediaannya kurang gitu kan daripada bahan yang dibutuhkan. Sehingga maka kita cetak, mohon maaf, kita sebutkan apa yang kurang. Misalnya coklatnya tidak cukup misalnya, sehingga yang ini kita ubah nilainya jadi false. Sehingga di sini kita return. Namun jika cukup ya tetap true gitu ya. Kita tetap cukup gitu. Kemudian selanjutnya kita buat metode untuk buat es krimnya. Ini lebih untuk mencetak bahwa es krimnya udah berhasil dibuat gitu juga ya, berdasarkan pesanannya. Kita butuh looping juga. Dan ini implikasinya adalah mengurangi persediaan berdasarkan bahan yang dibutuhkan gitu. Sehingga di sini kita akan
melooping bahan yang diperlukan tersebut, kemudian dikurangin sesuai dengan pesanan, bahan dari pesanan itu. Buat es krim ini fungsinya akan terpanggil nanti jika memenuhi if yang akan kita buat di ini file app.py ini. Pesanannya ya, pesanan, nama pesanan. Kita tambahin icon karena saya di Windows, klik keyboard yang ada tombol logo Windows terus titik, ini es krim. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelas yang terkait dengan mesin kasir. Kita buat kelasnya, namanya mesin kasir. Kita buat variabel mata uangnya sini rupiah, yang nanti juga karena ini karena kita panggil pada metode yang ada di mesin kasir. Kemudian di sini kita berikan juga nilai-nilai uangnya yang dimasukkan ke dalam mesin itu, mesin kasir. Dari 2000 5 10 sama 20. Lalu kita buat unitnya. Langsung kita berikan nilainya. Untuk pendapatan awal kan itu 0 ya. Sama halnya juga uang yang diterima gitu, 0 juga. Kemudian di sini kita untuk mencetak info mengenai pendapatan ya, kita buat info di sini, metode info, dimana dia akan mencetak mengenai pendapatannya. Uang yang dimiliki, ini di sini kita tambahin mata uangnya, currency, berapa pendapatannya. Selanjutnya kita buat lagi metode lain, nama untuk memproses uangnya. Kita tulis dulu, tolong masukkan uangnya. Ini kita looping. Ini kita akan menambahkan setiap uang yang diinput gitu. Atau uang yang diterima maksudnya.
di sini ya tempat menginput ya. Kita di sini menambahkan untuk inputan setiap uang yang akan dimasukkan oleh user. Maka itu di mesin kasir ini ya, bukan di app.py. Kita kalikan dengan nilai uangnya. Kembalikan uang yang diterima. Dan kita buat lagi metode yang lain, yakni untuk buat pembayaran. Yakni di sini untuk memproses mengenai jika uangnya yang dimasukkan oleh user itu berlebihan sehingga harus ada kembaliannya, dan juga dia memasukkan ke dalam pendapatan gitu, nambah pendapatan. Di sini memerlukan parameter mengenai harga. Kita manggil fungsi ini, metode itu, terus uang. Mana jika uang yang diterima itu melebihi dari harga ya, maka seharusnya ada kembalian kan. Kita sini buat variabel kembaliannya, bahwa itu ada kembalian itu adalah uang yang diterima dikurang harga. Kita ini perlukan ini, kembaliannya gitu ya, ini kembalian yang angka hasil dari variabel ini. Jika kembaliannya 1000, maka ini Rp 1000 sebagai kembaliannya gitu. Kemudian ini juga berimplikasi pada bertambahnya pendapatan sesuai dengan harga es krimnya. Lalu kita kembalikan di sini setelah uang diterimanya diproses dibandingkan dengan harga, lalu kita kembalikan lagi uang yang diterima itu menjadi 0 lagi ya. Dan true. Atau misalnya uang yang diterima itu kurang dari harga, kita buat else, maka kita teruskan peringatan bahwa mohon maaf, uang Anda tidak cukup. Ini kita refund gitu ya, uang sudah dimasukkan, uang Anda di refund gitu, kita refund. Kemudian kita kembalikan juga uang yang diterima jadi sebenarnya 0, dan tentunya kita return false ya. Return false. Nah, ini sudah untuk mesin. Setelah 3 file modul lokal ini kita buat, kita coba jalankan ya. Kita import maksudnya di app.py, kita gabungin, ibaratnya itu jadi kompilasi dari beberapa modul lokal itu. Pertama kita import ini file bahan ini ya. From bahan ini kita import nama kelasnya. Di bahan ini kan ada kelas yang namanya bahan gitu. Kita import. Kemudian yang file lain juga kita import ke mesin es krim.
kita import kelas mesin es krim. Kemudian pada file mesin kasir kita import juga kelas bernama mesin kasir. Lalu kita buat objeknya, mesin kasir. Seperti ini kita membuat objek ya, dengan nama kelasnya. Kemudian mesin es krim, kita panggil mesin es krimnya, kelas mesin es krimnya. Kemudian menu yang dari berbagai jenis es krim, dari ketiga jenis es krim tersebut kita panggil kelas bahan. Kemudian pada asalnya mesinnya itu kita berikan nilai true gitu, bahwa dia akan selalu melooping gitu ya, dia akan selalu melooping. Nah, lalu kita berikan pilihan dari menu es krimnya tadi apa. Kita kan ada membuat tuh di bahan kalau nggak salah tadi ya. Nah ini, kita berikan apa aja ya nama-nama jenis es krimnya gitu. Nah, sini kita aja buat variabel dengan memanggil fungsi ini tadi kan, di bahan ini kan kita ambil di objek menu ini, karena dia sama dengan kelas bahan ini. Sedangkan kelas bahan ini dia ada ini fungsi get es krim, sehingga kita panggil fungsi es krim dengan ini menu di sini. Terus langsung nanti kita panggil fungsinya, fungsi get es krim. Metode get es krim. Kemudian di sini kita juga berikan input untuk es krim apa yang dipilih oleh user gitu ya, mau rasa es krim apa. Gitu. Nah, untuk es krim apanya, pilihannya itu ada di ini option tadi, karena kita tadi mencoba mencetak ini kan coklat atau vanilla atau strawberry gitu. Nah, di sini kita tulis saja optionnya. Ini pilihannya nanti kita ubah semuanya jadi huruf kecil gitu ya. Dan jika pilihannya dimatikan ya, sebagaimana yang kita buat waktu video sebelumnya, prosedur programming kita buat jika dia masukin off ya, untuk mematikan mesin es krimnya, maka loopingnya akan dihentikan gitu, sehingga is on-nya false, yang ini berubah jadi false sehingga dia akan berhenti looping gitu. Atau pilihan lain, misalnya dia memilih untuk mau melihat informasi mengenai bahannya dan juga terkait informasi pendapatan, maka pilihannya dia mengetikkan info gitu. Nah, kita panggil mesin es krim ya, mesin es krim. Mesin es krim ini info ya, mesin es krim info. Klik info. Mesin kasir. Oh, ini salah karena tidak didefinisikan katanya kan. Nah, ini seharusnya ini salah kita. Terus kita buat ini mesin es krim. Nah, makanya hilangkan yang
underline tadi. Terus ini mesin kasir. Sebagaimana kita ketahui juga tadi bahwa di mesin kasir juga ada method info dan juga mesin es krim. Kita panggil di app.py ini. Jadi ibaratnya itu app ini itu merupakan kompilasi dari modul-modul lokal yang sudah kita buat gitu, sehingga lebih modular gitu kan program yang kita buat. Atau misalnya dia ingin membuat es krim gitu, dia memilih salah satu es krimnya, maka else sini kita buat variabel es krim itu dimana itu merupakan menu yang diambil dari menu ini, sehingga kita pasti merujuk ke kelas bahan ya. Pas kita merujuk ke kelas bahan berarti di situ ada fungsi apa aja misalnya di menu ini, di bahan ini. Di sini ada menu, ada metode cari es krim. Nah kita lalu mencari es krim sebagaimana nih es krim dipesan, atau es krim dipesan di sini dalam konteks app adalah es krim yang diinputkan oleh user. Jadi es krim ya, es krim yang diinputkan pada user kan pilihan ya, jadi dia parameternya adalah pilihan gitu. Nah jika inputan user atau es krim yang dipilih oleh user itu tidak ada ya, none, maka kita continue aja. Nah namun jika es krimnya ada gitu ya, nah kita cek lagi yang dia masukkan itu ada gitu jenis es krimnya, tapi perlu kita cek lagi kecukupan persediaan bahannya dan kecukupan pembayaran yang dilakukan gitu. Makanya di sini kita tulis untuk melihat kecukupan persediaan dari bahan es krim yang akan dibuat itu kan kita perlu mengecek kecukupan persediaannya sebagai fungsi yang ada di mesin es krim ini tadi. Maka kita perlu memanggil mesin es krim ini ya. Untuk mengeceknya mesin es krim, kita panggil metodenya cek kecukupan persediaan ini berdasarkan es krim yang di input oleh user gitu. Selain itu juga dan uang yang dimasukkan oleh user, dalam hal ini dia pada file mesin kasir ini, kita panggil pembayarannya. Pada buat pembayaran, kita lihat di sini mesin kasir buat pembayaran ini untuk mengecek uang yang diterima itu udah lebih besar atau sama dengan harga gitu ya. Metode pembayarannya berdasarkan es krim yang input gitu, harga maksudnya berdasarkan harganya, sehingga di sini kita perlu memanggil harganya. Karena kita lihat di sini yang buat pembayaran mesin kasir ini harganya gitu ya, dia membandingkan uang yang diterima dengan harga, sehingga harganya di sini adalah es krim harga dari bahan ini. Nah ini kasir. Nah dia bandingkan uang yang diterima dengan harga ya.
Nah, jika true gitu ya, jika bernilai true, jika ini bernilai true, jika bernilai true maka mesin es krimnya akan buat es krim gitu ya. Bagaimana kita tahu di sini juga mesin es krim dia ada mempunyai metode buat es krim. Panggil es krim di sini. Mana es krim di sini itu berasal dari ini kelas bahan ini ya juga. Nah, kita coba ya, ini kan udah semuanya, semua file-filenya kita selesaikan. Kemudian kita coba simulasi ya. Di sini. Nah, jadi di sini yang menjalankan yang kita jalankan tinggal app.py ini aja untuk menjalankan mesinnya. Nah, ini udah tampil. Dia untuk menanyakan ini es krim apa yang kita inginkan sesuai dengan pilihan option. Nah, kita di sini perlu menginput, misalnya kita ingin coklat gitu ya. Nah, termasukkan uangnya gitu. Nah, berapa banyak? 2000-an, misalnya 2000-nya kita ada 2, kemudian 5000-nya kita ada 1, 10.000-nya ada 1, berapa dah? 10.000, 15.000, 19 ya, 19.000. Dan harga es krim coklat tadi, es krim coklat itu harganya ini 15.000. Sedangkan ini tadi udah 19.000 ya, berarti kembaliannya seharusnya 4.000 ya. Ini 20.000 ini kita nolin. Nah, sehingga dari 19.000 kita masukin harga es krim coklatnya 15.000, jadi kembaliannya ada 4.000, bisa. Lalu kita cek info ya, persediaan dan pendapatan ya, persediaan bahan dan pendapatan, jadi info. Nah, infonya dari tadi kita lihat di sini bahan bukan dari resource ya, dari persediaannya awalnya coklat itu ada 400 ya, karena bahannya itu yang diperlukan untuk membuat coklat ada 200, berarti 400 kurang 200 jadi 200 ya. Begitupun susunya berkurang gitu, karena dia coklat perlu 100 ya, berarti persediaannya dikurangin 450 kurang 100 ya 350 ya. Nah, ini berarti dia berhasil ya untuk menjalankan sebagaimana fungsinya. Nah, coba kita masukin lagi, kita mau es krim misalnya vanilla, kita masukin uangnya, misalnya uangnya tidak cukup ya, vanilla kan seharusnya di sini kita lihat harganya 20.000 ya. Jadi kita masukin di terminal ini 2000-nya misalnya 3, 5.000-nya 1, ini 0, ini 0. Nah, mohon maaf, warna tidak cukup karena harga vanilla 20.000 ya. Sedangkan ini kita masukin 5.001, 2000-nya 3, berarti 2000 kali 3 6.000, tambah 5.000-nya 1, 11.000. Sedangkan harga vanilla tadi kan 15.000. Sehingga seharusnya infonya tidak uang laporannya tidak berubah ya dari sebelumnya. Nah, masih sama karena dia tidak mengurangi, masih 350, 200, 600, 600 ya. Vanilanya juga tidak berubah, masih 600. Pendapatannya pun masih sama, 15.000. Kemudian kita coba matikan ya, maka dia seharusnya tidak ini lagi, maka dia harus kembali ke pilihan dasar, maksudnya ke dari 0 clear gitu ya. Yang ini kembali ke sini karena kita matikan. Sekian aja video kali ini terkait OOP. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ya dari
pengucapan ataupun intonasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.